Kusembunyikan gajiku dari keluarga suami sampai akhirnya kubuka karena sering diremehkan dan dijadikan babu oleh mertua dan ipar padahal iparku seorang pengangguran. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hari itu masih jelas teringat dalam benakku. Hari ketika aku mengucapkan janji suci di depan penghulu, disaksikan keluarga besar. Dengan balutan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading yang kupilih sendiri dengan penuh rasa syukur. Aku menikah dengan seorang pria yang kucintai, pria yang meski hidupnya sederhana, selalu mampu membuatku merasa tenang setiap kali berada di sisinya. Namanya Ardi. Aku tidak menikahi Ardi karena kekayaan, jabatan, atau latar belakang keluarganya. Jujur saja, aku tahu keluarganya bukanlah keluarga yang berada. Mertuaku hanyalah pedagang kecil di pasar, sementara Ardi bekerja di bengkel motor dengan penghasilan pas-pasan. Tapi dari dulu, aku selalu percaya bahwa rumah tangga bukan semata-mata tentang harta. Aku ingin membangun kebahagiaan dengan usaha, cinta, dan saling percaya. Saat resepsi sederhana kami digelar di aula desa, aku melihat betapa keluarganya begitu mendominasi suasana. Mertua perempuanku, Bu Rani, duduk di kursi paling depan dengan ekspresi bangga, seakan akulah yang beruntung mendapatkan anaknya. Adik iparku, Riko, mondar-mandir sambil tertawa riang, meski aku tahu sebenarnya ia sudah lama menganggur. Tak satu pun dari mereka yang bertanya tentang bagaimana aku, pengantin perempuan, merasa di hari itu. Tapi aku mengabaikan semua itu. Bukankah setiap pernikahan pasti ada kurangnya? Ardi menggenggam tanganku erat. Mulai sekarang kita jalani hidup bersama, apapun keadaannya, ya? Bisiknya lirih, di antara riuh tamu yang datang memberi selamat. Aku tersenyum. Aku siap. Selama kamu ada di sisiku, aku akan kuat. Kalimat itu benar-benar keluar dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku yakin, meski kami tidak punya apa-apa, kami bisa membangun segalanya dari awal. Aku sendiri sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta, dengan gaji yang lumayan untuk ukuran seorang karyawan. Tapi aku tidak langsung membicarakan hal itu kepada keluarga suami. Entah kenapa, sejak awal aku merasa tidak perlu terlalu terbuka tentang gajiku. Aku takut jika suatu saat kejujuranku justru dimanfaatkan. Hari-hari pertama setelah menikah, aku merasakan campuran antara bahagia dan canggung. Aku dan Ardi sepakat untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya, karena tabungan kami belum cukup untuk menyewa kontrakan sendiri. Rumah mertuaku tidak terlalu besar, hanya rumah kayu permanen dengan 2 lantai sederhana. Di lantai bawah ada ruang tamu dan dapur, sementara lantai atas ditempati kamar-kamar. Aku dan Ardi mendapat satu kamar kecil di pojok lantai atas. Awalnya aku tidak keberatan. Aku pikir, tinggal bersama mertua hanya soal adaptasi. Toh, jika kami bisa menabung sedikit demi sedikit, kami pasti bisa segera keluar dari rumah itu. Namun sejak hari pertama, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bu Rani, mertuaku, memang terlihat ramah di depan orang banyak. Tapi begitu pintu rumah tertutup, sikapnya berubah menjadi lebih dingin. Ia sering memberi komentar yang menusuk, seolah-olah aku ini hanya seorang tamu yang kebetulan numpang. Kalau pagi jangan bangun kesiangan, ya? Di rumah ini biasa semua orang sudah bangun sejak subuh. Jangan manja, katanya suatu kali. Padahal aku baru saja selesai membantu Ardi membereskan barang-barang pernikahan kami. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, mencoba menelan ucapan itu tanpa membalas. Riko, adik iparku, jauh lebih blak-blakan. Ia anak lelaki bungsu yang sepertinya sangat dimanjakan oleh mertuaku. Sejak awal aku melihat dia tidak punya pekerjaan tetap. Hobinya hanya nongkrong bersama teman-teman, bermain game di ponselnya, atau tidur seharian. Anehnya, meski tidak berpenghasilan, ia selalu diperlakukan seperti raja di rumah itu. Suatu malam, ketika aku sedang membereskan dapur setelah makan malam, Riko bersandar di kursi sambil memainkan ponselnya. "Mbak, tolong bikinin aku teh manis panas, ya? Jangan terlalu manis. Aku nggak suka," katanya seenaknya. Aku menoleh sejenak, terdiam, lalu menjawab lirih. "Iya, sebentar." Dalam hati aku bertanya-tanya,
Mengapa ia dengan mudahnya menyuruhku seperti itu? Bukankah ia yang lebih muda dariku? Tapi aku kembali menenangkan diri. Ini masih awal. Mungkin hanya perasaanku saja. Meski begitu, aku bersyukur Ardi selalu berusaha menemaniku melewati masa-masa awal pernikahan itu. Ia bekerja keras di bengkel, bahkan terkadang mengambil lembur demi menambah penghasilan. Di mataku, Ardi adalah sosok pria yang bertanggung jawab. Ia tidak pernah membiarkan aku kekurangan, meski penghasilannya tidak seberapa. Namun, aku tahu betul, jika hanya mengandalkan gajinya, kami akan sulit lepas dari rumah mertua. Karena itu aku tetap bekerja di kantorku. Setiap bulan aku menerima gaji cukup besar, bahkan jauh lebih tinggi dari penghasilan Ardi di bengkel. Tapi aku sengaja tidak terbuka soal jumlah sebenarnya kepada suami, apalagi kepada mertua. Aku hanya berkata bahwa gajiku tidak terlalu besar, cukup untuk kebutuhan pribadi dan sedikit tabungan. Bukan karena aku tidak percaya pada Ardi. Aku percaya padanya sepenuh hati. Tapi aku sudah melihat bagaimana keluarganya sering memandang orang dari sisi materi. Aku tidak ingin kehidupanku, atau gajiku, menjadi bahan obrolan dan tuntutan di rumah itu. Aku masih ingat, suatu malam ketika kami sedang berdua di kamar, Ardi bertanya padaku dengan nada hati-hati. "Sayang, gaji kamu sebenarnya berapa, sih? Kalau digabung sama penghasilanku, mungkin bisa cukup buat kontrakan kecil." Aku menoleh padanya, menatap matanya yang tulus. Sebenarnya ingin sekali aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi bayangan wajah mertua dan ipar membuatku ragu. "Ya, nggak terlalu besar, Mas. Paling cukup buat aku nabung sedikit-sedikit. Kita sabar dulu. Ya, pelan-pelan nanti bisa juga kontrakan." Jawabku sambil tersenyum tipis. Ardi hanya mengangguk. Aku bisa melihat sedikit kekecewaan di matanya. Tapi ia tidak memaksakan pertanyaan lebih lanjut. Dalam hatiku aku berjanji, aku tidak akan selamanya menyembunyikan ini darinya. Hanya saja, belum saatnya. Aku ingin punya modal yang cukup kuat dulu sebelum akhirnya benar-benar membuka segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Aku bekerja dari pagi hingga sore, pulang dalam keadaan lelah, lalu tetap membantu pekerjaan rumah. Sementara itu, Riko yang pengangguran lebih sering bersantai, bahkan tidak segan-segan meminta ini itu dariku. Aku berusaha sabar. Aku percaya, setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Selama Ardi tetap ada di sisiku, aku yakin aku bisa melaluinya. Tapi jauh di dalam hatiku, ada firasat aneh. Seakan-akan perjalanan rumah tangga ini tidak akan semudah yang kubayangkan. Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan dengan ritme yang hampir sama setiap harinya. Aku berangkat kerja pagi-pagi sekali, pulang menjelang sore, lalu tetap membantu pekerjaan rumah. Sedangkan Ardi sibuk di bengkel, bahkan sering pulang lebih malam karena harus lembur. Awalnya, aku tidak terlalu keberatan tinggal di rumah mertua. Aku pikir, meskipun agak sesak karena harus berbagi ruangan dengan banyak orang, setidaknya kami bisa menghemat pengeluaran sambil menabung untuk kontrakan. Namun seiring waktu, aku mulai merasakan bahwa tinggal di rumah mertua bukanlah hal mudah. Rumah mertua memang tidak terlalu besar, hanya rumah 2 lantai sederhana. Di lantai bawah ada ruang tamu, dapur, dan kamar utama milik Burani dan Pak Surya, mertua laki-lakiku. Di lantai atas ada 2 kamar, satu dipakai Riko, adik iparku, dan satu lagi diberikan kepada aku dan Ardi. Kamar kami kecil. Dindingnya hanya dilapisi cat putih yang mulai kusam, dengan jendela menghadap gang sempit di samping rumah. Sejak awal, aku sudah merasakan atmosfer yang tidak terlalu hangat. Pak Surya memang orangnya pendiam, jarang bicara, dan sering sibuk di kios kecilnya di pasar. Tapi Burani sangat dominan. Segala hal di rumah itu harus sesuai dengan aturannya. Ia punya standar tinggi tentang cara membersihkan rumah, cara memasak, bahkan cara berbicara. Di rumah ini, kalau bangun tidur langsung harus bersihin tempat tidur. "Jangan kayak di rumah sendiri," katanya suatu pagi, ketika aku baru saja hendak berangkat kerja. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengangguk. Padahal, aku sudah terbiasa membereskan tempat tidur. Hanya saja,
Hari itu aku sedang terburu-buru karena ada rapat pagi di kantor. Tapi tentu saja, aku tidak mungkin menjelaskan panjang lebar. Rico, adik iparku, justru jauh lebih santai. Ia jarang sekali ikut membantu pekerjaan rumah. Sebaliknya, justru akulah yang sering disuruh-suruh. Suatu malam, saat aku baru pulang kerja dan langsung menuju dapur untuk membantu memasak, Rico masuk sambil bersandar di pintu. "Mbak, nanti abis makan, tolong cuci piringnya ya. Aku lagi capek banget." Aku menoleh sejenak. Capek? Padahal seharian kulihat dia hanya tidur, main game di ponsel, atau nongkrong di warung kopi. Tapi aku menahan diri untuk tidak menjawab ketus. "Iya, nanti aku yang cuci," jawabku singkat. Rico tersenyum puas lalu kembali ke kamarnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Entah mengapa, perlakuan itu terasa tidak adil. Aku sudah bekerja seharian di kantor, lalu tetap harus melakukan pekerjaan rumah, sementara adik iparku yang pengangguran justru enak-enakan. Namun yang paling membuatku jengkel adalah sikap mertuaku sendiri. Bukannya menyadarkan anak bungsunya itu, Bu Rani justru membelanya. Namanya juga anak laki-laki. Jangan dibebanin kerja rumah. "Kamu kan perempuan, sudah sewajarnya ngurus dapur," katanya suatu kali saat aku terlihat kelelahan. Aku hanya bisa terdiam. Hatiku panas, tapi aku tidak ingin menimbulkan keributan. Ardi sebenarnya tahu bagaimana aku diperlakukan di rumah itu. Beberapa kali ia mencoba menenangkan, meski lebih sering memilih diam agar tidak bentrok dengan ibunya. "Sabarlah, sayang. Namanya juga numpang di rumah orang tua. Nanti kalau sudah bisa ngontrak, kita nggak usah lagi dengar omongan mereka," kata Ardi suatu malam sambil memelukku. Aku mengangguk. Meski dalam hati aku merasa tak seharusnya sabarku diuji seperti ini setiap hari. Selain masalah pekerjaan rumah, ada satu hal lain yang membuatku semakin tidak nyaman. Cara mertuaku memandangku. Seolah-olah aku hanyalah seorang menantu yang hidup bergantung pada anaknya. Padahal, tanpa mereka tahu, akulah yang justru punya penghasilan lebih besar dibandingkan Ardi. Pernah suatu sore, Bu Rani bicara padaku saat aku sedang menjemur pakaian. "Kamu beruntung dapat Ardi. Anak saya itu rajin, pekerja keras. Kalau bukan karena dia, kamu mungkin gak akan bisa hidup enak di sini. Jadi jangan banyak mengeluh, ya." Aku terdiam. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Bukankah akulah yang justru menanggung banyak beban, baik di kantor maupun di rumah? Tapi aku hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa sakit hatiku. Setiap malam sebelum tidur, aku sering merenung di kamar kecil kami. Aku melihat Ardi tertidur pula setelah lelah bekerja, sementara aku masih terjaga, memikirkan bagaimana caranya bertahan di rumah ini. Aku tahu Ardi tidak sepenuhnya salah, ia hanya berada di antara dua sisi. Sebagai anak yang harus hormat pada orang tua, dan sebagai suami yang harus melindungi istrinya. Namun semakin lama, aku semakin sadar bahwa aku tidak bisa selamanya bersabar. Ada saatnya aku harus menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku bukan hanya seorang istri. Aku juga seorang perempuan yang bekerja keras, punya penghasilan, dan berhak dihargai. Tapi untuk saat ini, aku memilih diam. Aku masih bisa menahan diri, sambil perlahan menabung dari gajiku yang tidak pernah kuceritakan pada mereka. Tabungan itu menjadi rahasiaku, kekuatanku, dan satu-satunya harapan agar suatu saat aku bisa keluar dari rumah ini dengan kepala tegak. Malam itu, ketika aku menutup mata dengan perasaan lelah, aku berbisik dalam hati, "Bertahanlah sedikit lagi. Akan ada saatnya mereka tahu siapa dirimu sebenarnya." Hari-hari di rumah mertua lambat laun terasa semakin berat bagiku. Jika di awal aku masih bisa menenangkan diri dengan berkata, "Ini hanya sementara, nanti juga akan berlalu," maka kini setiap detik terasa seperti ujian kesabaran yang tiada habisnya. Aku mulai benar-benar merasakan posisi sebagai orang luar di rumah itu. Bukan sebagai menantu yang dianggap keluarga, melainkan seperti pembantu yang setiap gerak-geriknya bisa diatur dan dihakimi. Setiap pagi, meski aku harus berangkat kerja lebih awal, aku selalu diminta untuk membantu di dapur. Jika aku telat sedikit, Bu Rani langsung menegur dengan suara yang menusuk.
Kalau bangun jangan siang terus. Enduk. Perempuan itu harus bisa masak untuk suami. Jangan enaknya kerja aja di luar, tapi rumah berantakan. Padahal kenyataannya, aku selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan keperluan Ardi sebelum ia ke bengkel. Hanya saja, aku tidak selalu sempat ikut menyiapkan sarapan keluarga besar mertua. Dan itulah yang jadi masalah. Riko, adik iparku, semakin hari semakin membuatku kesal. Alih-alih membantu, ia justru dengan enaknya memperlakukan aku seperti babu pribadinya. Pernah suatu sore, aku baru saja pulang kerja dalam keadaan letih. Tumitku terasa sakit karena seharian memakai sepatu hak. Pundakku pegal karena banyak pekerjaan menumpuk di kantor. Aku hanya ingin masuk kamar, mandi, dan beristirahat. Namun begitu aku masuk rumah, suara Riko langsung terdengar dari ruang tamu. "Mbak, sekalian beliin aku rokok, ya? Tadi aku lihat kamu lewat warung depan, kok nggak sekalian mampir?" Katanya seenaknya, sambil tetap rebahan di sofa dengan ponsel di tangannya. Aku menoleh dengan ekspresi kaget. "Aku kan baru pulang. Riko, kenapa nggak beli sendiri?" Riko langsung mencebik. "Lelah. Mbak, kamu kan lebih enak kerja kantoran. Tinggal duduk di depan komputer. Aku tuh capek kalau jalan kaki." Kalimat itu membuat darahku naik. Aku ingin sekali menjelaskan betapa melelahkannya bekerja seharian di kantor, menghadapi tekanan, target, dan atasan. Tapi aku menahan diri. Aku hanya meletakkan tas di kursi dan masuk ke kamar tanpa menanggapi lebih lanjut. Namun ternyata sikap acuhku itu membuat Riko mengadu pada ibunya. Tak lama, Bu Rani mengetuk pintu kamar lalu masuk tanpa menunggu izinku. Wajahnya terlihat kesal. "Kamu ini kenapa sih? Enduk? Riko cuma minta tolong hal kecil aja kok susah banget. Dia kan adik iparmu. Kalau kamu niat jadi bagian keluarga ini, harus bisa menyesuaikan diri. Jangan egois." Aku tercekat. Jadi aku yang egois? Hanya karena tidak mau disuruh-suruh adik ipar yang sehat walafiat tapi malas bekerja? Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. "Maaf, Bu. Saya capek habis kerja. Besok kalau Riko perlu sesuatu, biar saya usahakan." Bu Rani hanya mendengus lalu keluar kamar dengan langkah berat. Sejak saat itu, aku semakin yakin. Bagiku, rumah ini bukan lagi tempat istirahat, melainkan arena ujian kesabaran. Tidak berhenti sampai di situ, aku juga sering mendapat sindiran-sindiran halus yang sebenarnya menusuk hati. Suatu malam, setelah makan bersama, Bu Rani berkata di depan semua orang, "Enak ya kalau punya menantu kerja di kantor. Tapi sayangnya, gajinya kecil. Jadi tetap aja numpang makan di sini." Aku terdiam. Sendok di tanganku gemetar. Riko langsung tertawa kecil, menimpali. "Iya, Bu. Kalau gajinya besar, pasti udah bisa ngontrak rumah sendiri, nggak numpang lagi." Aku merasa seperti ditelanjangi. Mereka tidak tahu berapa sebenarnya penghasilanku. Mereka menganggapku hanya pekerja kantoran biasa dengan gaji pas-pasan. Dan aku sengaja membiarkan mereka berpikir begitu. Tapi bukan berarti aku tidak sakit hati. Ardi yang duduk di sampingku hanya menatapku sekilas, lalu menunduk. Aku tahu ia ingin membelaku, tapi ia terlalu takut pada ibunya. Aku memakluminya. Meski dalam hati aku semakin terluka. Pekerjaan rumah pun hampir semuanya aku yang tanggung. Mencuci piring, menyapu, mengepel, bahkan mencuci pakaian kadang menjadi tugasku. Bu Rani memang sesekali membantu, tapi lebih sering ia hanya mengawasi dan mengomentari. "Kalau nyapu itu jangan asal. Sudut-sudutnya masih banyak debu. Kamu harusnya lebih teliti." Atau, "Kalau masak sayur, jangan terlalu asin. Ardi nggak suka. Jangan sampai anak saya sakit gara-gara masakanmu." Setiap kali mendengar itu, aku hanya mengangguk. Aku tahu, jika aku membalas, akan ada masalah yang lebih besar. Riko, lagi-lagi, selalu bersikap seperti bos kecil di rumah. Jika aku sedang mencuci piring, ia dengan seenaknya menaruh gelas kotor di wastafel sambil berkata, "Sekalian ya, Mbak."
Lalu ia pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Yang membuatku semakin heran, Bu Rani seolah menutup mata terhadap perilaku anak bungsunya itu. Baginya, Riko adalah anak kesayangan yang tidak boleh terbebani pekerjaan rumah. Semua tanggung jawab rumah seakan jatuh ke pundakku. Malam-malam aku sering menangis diam-diam. Aku takut Ardi mendengar, tapi terkadang aku tidak bisa menahan sesak di dada. Apakah aku menikah hanya untuk jadi babu? Tanyaku pada diri sendiri. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Aku bukan hanya seorang istri, aku juga seorang pekerja keras. Setiap bulan aku menghasilkan uang yang cukup untuk menghidupi diri dan bahkan keluarga kecilku. Tapi di rumah ini, semua itu tidak ada artinya. Aku tetap diperlakukan seperti pembantu tanpa upah. Namun aku memilih diam. Aku tetap menyembunyikan gajiku. Aku ingin mereka terus mengira aku tidak berdaya, agar suatu saat ketika aku mengungkapkan kebenarannya, kejutan itu akan membuat mereka terdiam. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Untuk saat ini, aku akan tetap bersabar. Tapi di dalam hatiku, aku mulai bersumpah. Suatu hari mereka akan tahu bahwa aku bukanlah perempuan lemah yang bisa mereka rendahkan sesuka hati. Sejak awal menikah, aku sudah memutuskan untuk tidak sepenuhnya terbuka tentang gajiku. Bukan karena aku tidak percaya pada Ardi, suamiku. Justru aku percaya padanya lebih dari siapapun. Tapi aku tidak percaya pada lingkungan tempat kami tinggal, rumah mertua, dengan segala tuntutan dan tatapan meremehkan dari ipar serta ibu mertua. Aku tahu betul, jika mereka tahu berapa sebenarnya gajiku, mereka tidak akan segan-segan menuntut lebih. Riko, iparku yang pengangguran itu, pasti akan sering meminta uang dengan berbagai alasan. Bu Rani pun mungkin akan merasa berhak ikut campur mengatur bagaimana aku harus menggunakan penghasilanku. Dan yang paling kutakutkan, Ardi, meski ia baik, bisa saja terbawa arus tekanan keluarganya dan tanpa sadar menuntutku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena itulah aku memilih jalan ini, menyembunyikan sebagian besar kebenaran. Setiap bulan, ketika gaji masuk rekeningku, aku selalu membagi uang itu menjadi 2. Sebagian kecil kutunjukkan pada Ardi, seolah itulah gajiku yang sebenarnya. Sayang, bulan ini gajiku segini. Aku simpan sebagian buat kebutuhan pribadi, sisanya buat belanja bulanan kita, kataku sambil memberikan sejumlah uang padanya. Ardi selalu menerimanya tanpa banyak tanya. Ia percaya padaku, dan itu yang membuatku kadang merasa bersalah. Tapi aku menenangkan diri dengan berkata dalam hati, aku melakukan ini bukan untuk mengkhianatinya, tapi untuk melindungi kami berdua. Bagian terbesar dari gajiku kusimpan diam-diam di rekening lain. Aku sengaja membuka tabungan khusus tanpa sepengetahuan keluarga suami. Rekening itu menjadi rahasiaku, harta karunku, sekaligus benteng terakhir harga diriku. Setiap bulan, nominalnya semakin bertambah. Aku bahkan sering menghitung-hitung dalam hati, kapan kiranya cukup untuk kami memulai hidup mandiri, lepas dari rumah mertua. Namun menyembunyikan gaji tidak selalu mudah. Ada kalanya Ardi curiga kecil. Sayang, aku heran. Kok kamu masih bisa beli skincare atau tas baru, padahal gajimu nggak seberapa katanya? Tanyanya suatu kali, dengan nada bercanda. Aku menahan napas sebentar, lalu tersenyum. Itu aku beli pakai bonus. Mas, kantor kadang suka kasih tambahan kalau ada target tercapai. Ardi mengangguk, seolah puas dengan jawabanku. Padahal sebenarnya aku membeli semua itu dari gajiku yang kusimpan diam-diam. Bohong kecil itu terasa menusuk di hatiku. Tapi setiap kali aku ragu, aku selalu teringat wajah Bu Rani dan Riko, dengan segala ucapan meremehkan mereka. Rasa sakit hati itulah yang menjadi alasan terkuat kenapa aku harus tetap menyembunyikan penghasilanku. Sementara itu, di rumah mertua, kehidupanku semakin penuh tekanan. Aku sering dibandingkan dengan orang lain. Lihat tuh si Nita, menantu tetangga sebelah. Tiap bulan bisa kasih uang ke mertuanya. Kamu kapan kayak gitu? Sindir Bu Rani suatu malam. Aku hanya terdiam, menunduk sambil menahan perih. Dalam hati aku ingin sekali berkata, Bu, aku bisa saja memberi uang, bahkan jauh lebih besar dari yang pernah ibu bayangkan.
Tapi untuk apa? Kalau hanya membuatku semakin dipandang sebelah mata. Riko pun semakin menjadi-jadi. Ia tahu aku bekerja, tapi selalu meremehkan pekerjaanku. Mbak, kerja di kantor itu nggak seberapa. Gajinya juga kecil. Kalau aku mau, sebenarnya bisa dapat kerjaan bagus. Cuma aku nggak mau terikat sama bos. Aku lebih suka bebas, katanya sambil rebahan di sofa, memainkan ponselnya. Aku tersenyum hambar, padahal dalam hati aku ingin tertawa sarkastis. Orang yang bahkan malas keluar rumah pun berani bicara soal kerjaan bagus, tapi aku memilih diam. Aku tahu, semakin aku diam, semakin mereka merasa menang. Tapi aku juga tahu, diamku adalah strategi. Aku sedang mengumpulkan bukti nyata. Tabungan yang kian hari kian bertambah. Malam-malam panjang sering kuhabiskan dengan memeriksa saldo rekening rahasiaku. Saat Ardi sudah terlelap, aku menyalakan ponsel dengan cahaya redup, membuka aplikasi bank, lalu menatap angka yang semakin bertambah. Rasanya ada kepuasan tersendiri. Bukan semata karena uang, tapi karena aku merasa sedang menyiapkan pelarian. Jalan keluar dari semua hinaan yang kuterima. Sedikit lagi, sayang, bisikku pada diri sendiri. Sedikit lagi kita bisa lepas dari rumah ini. Aku membayangkan sebuah kontrakan kecil, atau mungkin rumah sederhana yang bisa kami cicil. Aku membayangkan pagi-pagi tenang tanpa sindiran, tanpa tatapan merendahkan. Aku membayangkan makan malam hanya berdua dengan Ardi, tanpa Riko yang seenaknya melempar gelas kotor ke wastafel. Itulah mimpi yang membuatku bertahan. Namun, meski aku berusaha keras menyembunyikan gajiku, rasa sakit hati terus menumpuk. Pernah suatu sore, ketika aku pulang kerja lebih awal, aku mendengar Bu Rani sedang bicara dengan tetangganya di teras rumah. Menantu saya itu cuma kerja kecil-kecilan. Gajinya nggak seberapa. Kasihan anak saya harus tanggung jawab penuh biar rumah tangga mereka bisa jalan. Katanya dengan nada bangga. Aku berdiri di belakang pintu. Dadaku berdegup kencang. Rasanya ingin sekali aku keluar dan berkata lantang. Bu, justru aku yang lebih banyak berkontribusi. Tanpa gajiku, mungkin kami tidak akan bisa makan senyaman ini. Tapi lagi-lagi aku menahan diri. Aku hanya masuk kamar, menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya aku semakin mantap dengan keputusanku. Aku tidak akan membuka gajiku pada siapapun, sampai saat yang tepat tiba. Sampai mereka benar-benar membuatku berada di ujung kesabaran. Aku tahu waktunya akan datang. Dan ketika hari itu tiba, aku ingin melihat ekspresi mereka, terutama Riko, saat menyadari bahwa perempuan yang selama ini mereka remehkan ternyata jauh lebih kuat dan lebih mampu dari yang mereka kira. Untuk saat ini, aku akan terus diam. Tapi diamku bukan berarti kalah. Diamku adalah persiapan untuk kemenangan yang akan membuat mereka bungkam. Waktu berjalan, dan aku semakin paham bahwa diamku sering disalahartikan. Aku mengira dengan bersabar, mereka akan lambat laun menghargai kehadiranku. Nyatanya, semakin aku diam, semakin mereka merasa punya kuasa untuk merendahkanku. Setiap hari, kalimat-kalimat meremehkan itu semakin menusuk. Awalnya hanya sindiran kecil, tapi lama-lama berubah jadi hinaan terang-terangan. Pagi itu, aku sedang menyiapkan bekal untuk Ardi sebelum ia berangkat ke bengkel. Aku sengaja bangun lebih pagi, memotong sayur, menumis bumbu, dan menyiapkan nasi. Saat aku sibuk di dapur, Bu Rani masuk dengan wajah masam. "Kamu masak apa? Bau bawangnya terlalu menyengat. Jangan bikin anak saya sakit perut." "Loh?" Aku menoleh, berusaha tersenyum. "Ini cuma tumis kangkung, Bu. Nggak pakai banyak bumbu kok." Tapi Bu Rani hanya menggeleng dengan ekspresi meremehkan. "Ya, dasar perempuan nggak bisa masak. Dulu kalau aku masak apa aja pasti enak. Anak saya nggak pernah komplain. Sekarang malah sering sakit perut gara-gara makananmu." Kalimat itu membuatku tercekat. Aku tahu Ardi tidak pernah benar-benar mengeluh soal masakanku. Tapi di depan ibunya, ia hanya diam. Dan diam itu bagiku sama saja dengan membenarkan. Siang harinya, saat aku baru pulang kerja, aku mendapati Riko sedang duduk di teras bersama teman-temannya.
Aku melewati mereka sambil membawa tas, berharap bisa langsung masuk kamar. Tapi tiba-tiba aku mendengar salah satu temannya bercanda. Ini mbak kantoran yang kerja capek-capek tapi tetap numpang di rumah orang tua, ya?" Riko langsung tertawa keras. "Iya, bener. Makanya jangan sok-sokan kerja kalau ujung-ujungnya tetap ngerepotin keluarga." Hahaha. Aku berhenti sejenak. Darahku mendidih. Rasanya ingin sekali menegur mereka. Tapi aku memilih masuk tanpa berkata apa-apa. Air mataku hampir jatuh saat aku menutup pintu kamar. Kenapa iparku tega mempermalukanku di depan orang lain? Batinku. Hinaan tidak berhenti di situ. Bahkan di meja makan pun, aku sering jadi bahan obrolan. Suatu malam, saat makan bersama, Bu Rani tiba-tiba berkata lantang. "Aku tuh heran. Kenapa ya zaman sekarang banyak perempuan kerja tapi hasilnya nggak seberapa? Kalau cuma kayak gitu, lebih baik di rumah aja. Bantu keluarga. Nggak usah sok sibuk." Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku, meski ia tidak menyebut namaku. Riko langsung menimpali dengan tawa. "Iya, Bu. Malah kayak babu kan jadinya. Udah kerja, di rumah juga harus kerja. Dapatnya apa coba?" Aku menunduk, menahan perasaan yang semakin sesak. Ardi menatapku sekilas, tapi lagi-lagi ia hanya diam. Diamnya Ardi membuatku merasa sendirian. Aku ingin ia membelaku, tapi aku juga tahu ia tidak ingin berselisih dengan ibunya. Hinaan demi hinaan itu seperti hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Setiap hari ada saja kata-kata yang membuatku merasa rendah. Pernah suatu kali, ketika aku sedang mencuci pakaian, Bu Rani berdiri di dekatku sambil berkata, "Enduk, kamu itu jangan terlalu boros. Kalau ada gaji, jangan dihabiskan buat kebutuhan sendiri. Kasihan Ardi, kerja keras sendirian. Kamu itu istri, harusnya bisa lebih banyak bantu suami." Aku berhenti mengucek pakaian, menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Aku ingin berkata, "Bu, justru aku yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangga ini. Tanpa gajiku, mungkin banyak hal yang tidak akan terpenuhi." Tapi aku hanya diam. Aku takut jika aku bicara, semua akan berbalik menyalahkanku. Yang paling membuatku hancur adalah ketika aku mulai dianggap benar-benar tak ada harganya. Suatu sore, aku mendengar percakapan Bu Rani dengan salah seorang tetangga di teras. Menantu saya itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena anak saya, mungkin dia nggak bisa hidup nyaman. Anak saya itu kan rajin kerja, sementara dia cuma pegawai kecil. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku gemetar. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada pisau. Aku ingin sekali keluar dan membela diri. Aku ingin berkata, "Bu, coba tanya, siapa yang lebih banyak memberi makan di rumah ini? Gaji siapa yang sebenarnya menopang? Bukan hanya Ardi, tapi aku juga." Tapi aku menahan diri. Air mataku mengalir deras malam itu. Aku menangis di kamar, memeluk bantal agar suaraku tak terdengar keluar. Seiring waktu, hinaan demi hinaan itu membuatku semakin sadar. Aku tidak bisa selamanya diam. Mereka sudah keterlaluan. Mereka sudah menganggapku hanya sebatas babu, menantu tak berguna yang numpang hidup. Padahal kenyataannya, aku punya sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar status menantu. Aku punya penghasilan, tabungan, dan harga diri yang selama ini sengaja kusimpan rapat-rapat. Dan suatu hari nanti, semua itu akan kubuka. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku yakin waktunya akan datang. Untuk sementara, aku akan tetap bersabar. Tapi sabar bukan berarti aku kalah. Sabar adalah senjata. Dan aku sedang menunggu saat yang paling tepat untuk menghunusnya. Aku berbisik dalam hati, kalian bisa meremehkanku sekarang. Tapi suatu hari, kalian akan terdiam ketika tahu siapa aku sebenarnya. Hari-hariku di rumah mertua semakin terasa berat. Bukan hanya tubuhku yang lelah karena harus bekerja di kantor lalu melanjutkan pekerjaan rumah. Tapi hatiku juga semakin terkikis karena kata-kata pedas yang terus dilontarkan padaku. Aku selalu berpikir, mungkin aku bisa lebih bersabar. Tapi ternyata kesabaran ada batasnya.
Ada satu titik di mana manusia tak bisa lagi menahan rasa sakit yang terus-menerus ditorehkan. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian di halaman. Matahari cukup terik. Keringat mulai mengalir di pelipisku. Riko keluar kamar dengan pakaian lusuhnya, menguap besar, lalu menegurku dengan nada seenaknya. Kakak ipar, kamu itu kalau nyuci jangan banyak-banyak air. Air PDAM bulan lalu mahal banget. Jangan boros. Dong. Gajimu kan kecil. Jangan bikin keluarga ikut susah. Aku berhenti, menoleh ke arahnya dengan mata terbelalak. Maksudmu apa, Riko? Selama ini tagihan rumah siapa yang sering aku bayarkan? Listrik, air, bahkan belanja bulanan sering aku yang urus. Riko terkekeh sinis. Jangan lebay. Itu kan kewajibanmu sebagai istri. Kalau kamu memang punya duit, kenapa nggak kelihatan? Paling cuma pamer doang. Gaji kecil sok gaya. Urat di leherku menegang. Aku menggigit bibirku, menahan diri agar tidak membalas dengan kasar. Tapi entah kenapa, saat itu rasanya dadaku benar-benar sesak. Aku hanya berbalik dan melanjutkan pekerjaanku. Namun air mataku jatuh begitu saja. Riko mungkin tidak melihatnya. Tapi aku tahu luka itu semakin dalam. Siang harinya, aku mendengar lagi percakapan yang membuatku semakin hancur. Bu Rani sedang berbicara dengan salah seorang saudaranya yang berkunjung. Kamu tahu, menantu saya ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Masa nggak enak? Kerja juga entah hasilnya berapa. Pokoknya nggak ada kebanggaannya. Malah bikin repot Ardi. Aku berdiri di dapur sambil membawa nampan. Tanganku gemetar, hampir menjatuhkan gelas. Kata-kata itu begitu telak menusuk jantungku. Aku menahan napas, menaruh nampan di meja, lalu buru-buru kembali ke dapur. Aku takut wajahku memperlihatkan betapa hancurnya perasaanku saat itu. Malam harinya, aku mencoba bicara dengan Ardi. Aku butuh ia mendengar suaraku. Mas, kataku dengan suara lirih. Apa Mas nggak lihat bagaimana sikap Ibu dan Riko padaku? Aku capek terus-terusan diremehkan. Mereka selalu anggap aku nggak ada gunanya. Ardi terdiam sebentar, lalu menarik napas panjang. Sabar. Ya, namanya juga orang tua. Ibu mungkin belum bisa nerima kamu sepenuhnya. Soal Riko, ya, dia memang begitu. Jangan terlalu dipikirin. Aku menatap wajah Ardi dengan perasaan campur aduk. Tapi Mas, aku manusia juga. Aku punya perasaan. Aku sudah berusaha sabar. Tapi lama-lama aku nggak kuat. Aku kerja keras tiap hari. Tapi di mata mereka aku cuma babu. Ardi kembali diam. Hanya itu. Diam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada hinaan yang kudapat. Hari-hari berikutnya, hinaan itu justru semakin menjadi. Seakan-akan mereka tahu aku tidak akan melawan. Maka mereka semakin berani. Riko sering seenaknya menyuruhku melakukan ini itu. Kadang ia memanggilku hanya untuk mengambilkan minuman. Seolah aku memang pembantunya. Bu Rani pun makin sering menyindirku di depan tetangga. Aku merasa harga diriku benar-benar diinjak-injak. Sampai akhirnya, sebuah kejadian menjadi titik balik bagiku. Hari Minggu itu, aku memutuskan untuk beristirahat di kamar setelah seminggu penuh bekerja. Aku baru saja menutup mata ketika pintu diketuk keras. Enduk, bangun. Jangan males-malesan. Kalau di rumah orang jangan cuma tidur, kerja bantu-bantu. Suara Bu Rani menggema dari luar. Aku terpaksa bangkit, meski tubuhku lelah. Saat aku keluar, kulihat Bu Rani sedang duduk bersama beberapa tetangga di ruang tamu. Dan di hadapan mereka, ia berkata lantang, "Lihat tuh, menantu saya. Kerjaannya cuma tidur kalau di rumah. Istri macam apa itu? Anak saya dapat menantu kok kayak gini." Semua tetangga tertawa kecil. Sebagian hanya tersenyum canggung. Sementara aku berdiri kaku. Wajahku panas menahan malu. Aku menunduk, lalu masuk lagi ke dapur dengan langkah gontai. Tapi dalam hati, sesuatu mulai berubah. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Mataku bengkak karena menangis terlalu lama. Tapi air mata itu tidak lagi terasa sama.
Kali ini bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena ada api yang mulai menyala. Aku berkata dalam hati, "Cukup sudah. Aku tidak bisa terus seperti ini." Mereka menganggapku babu, padahal aku punya segalanya untuk membuat mereka terdiam. Aku menatap dompet kecil di meja. Di dalamnya ada ATM tabungan pribadiku, yang selama ini tak pernah kusentuh untuk urusan rumah mertua. Gajiku selalu kusimpan rapi di rekening itu. Nominalnya bukan sedikit, cukup untuk membuat siapapun tercengang jika tahu. Aku tersenyum getir. Kalian kira aku lemah? Kalian kira aku numpang hidup? Tunggu saja. Suatu hari aku akan buktikan siapa yang sebenarnya menanggung semua ini. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi hanya menahan sabar. Aku mulai merencanakan. Aku mulai menghitung kapan waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Aku tahu, saat itu akan datang. Titik balik sudah kualami hari itu. Hinaan terang-terangan di depan tetangga membuatku sadar. Aku tidak bisa lagi hanya bersembunyi. Aku harus bangkit. Sejak kejadian memalukan di depan tetangga itu, pikiranku tidak pernah tenang. Kata-kata Bu Rani yang menghinaku terang-terangan seolah terus bergema di telingaku. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama menahan diri, dan sekarang saatnya aku menyusun langkah. Aku tahu, aku tidak bisa sembarangan membuka semuanya. Kalau aku gegabah, mereka mungkin hanya akan memutarbalikkan keadaan. Mereka akan bilang aku sombong, pamer, atau malah menuduhku egois. Aku butuh momen yang tepat. Momen di mana kebenaran akan memukul mereka tanpa bisa mereka bantah. Aku mulai menyusun strategi. Setiap malam, setelah semua orang tertidur, aku duduk di meja kecil di kamar dengan membawa buku catatan. Di dalamnya, aku menuliskan semua pemasukan dan pengeluaran yang pernah aku tanggung diam-diam. Tagihan listrik bulan ini, aku yang bayar, Rp450.000. Air bulan lalu, Rp200.000. Belanja bulanan, minimal Rp1.500.000 tiap bulan. Obat ibu waktu sakit kemarin, Rp600.000. Semuanya kutulis dengan rapi. Aku ingin punya bukti kuat bahwa aku bukan beban, bahwa justru akulah yang selama ini menopang kebutuhan keluarga. Selain itu, aku juga mencatat jumlah tabunganku. Dari gaji yang kusembunyikan selama bertahun-tahun, nominalnya sudah lumayan besar. Bahkan cukup untuk membeli kendaraan atau DP rumah kecil. Hanya membayangkan jumlah itu sudah membuatku merasa lebih kuat. Tentu saja, semua ini harus kulakukan diam-diam. Aku tak bisa sampai ketahuan. Pernah suatu kali Ardi hampir memergokiku sedang menghitung tabungan di laptop. Tapi aku cepat-cepat menutup layar dan bilang sedang mengerjakan pekerjaan kantor. Ardi hanya mengangguk, tidak curiga. Dalam hatiku aku menghela napas lega. Maaf, Mas. Aku menyembunyikan ini bukan untuk melawanmu, tapi karena aku tidak tahan dengan keluargamu. Aku juga mulai memperhatikan pola kebiasaan Bu Rani dan Riko. Kapan mereka berkumpul dengan keluarga besar? Kapan biasanya ada acara arisan atau pertemuan RT? Aku tahu, momen paling tepat untuk membuka semua ini adalah saat mereka tidak bisa menyangkal di depan orang banyak. Aku tidak ingin hanya membalas dendam dengan kata-kata. Aku ingin bukti. Bukti bahwa aku bukan babu, aku bukan beban, aku bukan perempuan lemah yang hanya menumpang hidup. Namun, di balik rencana itu, aku juga sering dilanda keraguan. Malam-malamku banyak diisi dengan rasa cemas. Bagaimana jika setelah aku membuka semuanya, hubunganku dengan Ardi justru retak? Bagaimana jika ia lebih memilih berpihak pada ibunya? Aku menatap wajah Ardi yang tertidur di sampingku, tenang tanpa tahu pergulatan besar di dalam hatiku. Mas, semoga kamu mengerti nanti. Aku tidak ingin menjatuhkan keluargamu. Aku hanya ingin mereka berhenti merendahkanku. Hari berganti minggu. Tekanan dari Bu Rani dan Riko tak juga reda. Bahkan semakin menjadi. Suatu sore, ketika aku baru pulang kerja dengan wajah lelah, Riko duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Tanpa malu, ia menyuruhku. Kak, tolong buatin kopi, ya? Jangan lupa pakai gula aren. Kayak yang biasa aku suka. Aku tertegun sejenak.
lalu menatapnya dengan dingin. Riko, kamu bisa bikin sendiri, kan? Kamu seharian di rumah, sementara aku baru pulang kerja. Ia mengangkat alis, tertawa mengejek. Loh, kan kamu menantu di rumah ini. Masa bikin kopi aja keberatan? Dasar istri malas. Aku meremas jemariku erat-erat. Ingin sekali aku menjawab dengan keras. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Tunggu saja. Akan ada waktunya aku membuatmu bungkam. Beberapa hari kemudian, momen yang kucari akhirnya datang. Keluarga besar akan berkumpul di rumah mertua untuk acara ulang tahun keponakan. Semua akan hadir, paman, bibi, bahkan beberapa tetangga dekat. Aku tahu, inilah kesempatan terbaik. Jika aku membuka semuanya di hadapan mereka, tidak akan ada lagi yang bisa menyangkal. Aku menyiapkan segalanya. Dokumen rekening koran, catatan pengeluaran yang selama ini kutanggung, dan bahkan bukti transfer tagihan-tagihan rumah. Semua kumasukkan ke dalam map biru yang kusimpan di dalam lemari. Hanya dengan membayangkan ekspresi Burani dan Riko nanti, aku sudah bisa merasakan sedikit kepuasan. Tapi sebelum hari itu tiba, aku masih harus menjaga semua ini rapat-rapat. Malam sebelum acara, aku duduk di kamar sambil menatap map biru itu. Hatiku berdebar kencang. Besok, semuanya akan berubah. Aku tidak akan jadi babu lagi. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang menopang keluarga ini. Namun ada satu hal yang paling berat. Bagaimana reaksi Ardi? Apakah ia akan marah karena aku menyembunyikan gajiku selama ini? Atau ia akan berdiri di sampingku, membela kebenaran yang kutunjukkan? Aku hanya bisa berharap. Sambil menutup map itu dengan hati-hati, aku berdoa lirih. Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku goyah. Aku sudah terlalu lama diam. Biarlah besok jadi titik balik hidupku. Esoknya, rumah mertua ramai oleh suara tawa dan obrolan keluarga besar. Aku ikut membantu menyajikan makanan, tapi dalam hati, aku sudah menunggu waktu yang tepat. Aku tahu, sebentar lagi semuanya akan terungkap. Dan setelah itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah mertua sudah ramai. Balon warna-warni dipasang di teras. Meja panjang penuh makanan tersusun di ruang tengah. Semua keluarga besar hadir, ditambah beberapa tetangga dekat yang memang biasa diundang kalau ada acara. Aku membantu menata kue di meja, sementara dalam hati berdebar kencang. Map biru berisi dokumen tabungan dan bukti transfer kuletakkan dengan aman di dalam tas kerjaku. Hari ini akan jadi hari penentu. Aku memperhatikan Burani yang dengan wajah angkuh menyambut tamu satu persatu. Ia tampak sangat menikmati sorotan orang. Sementara Riko duduk di sudut, asyik main ponsel, tanpa rasa malu sedikit pun walau semua orang tahu ia pengangguran. Riko, bantu angkat galon sana, tegur salah satu paman. Riko hanya meringis. Ah, biarin aja, kan ada kakak ipar. Dia rajin kok. Kalimat itu langsung membuat beberapa orang menoleh ke arahku. Aku tersenyum kaku, menahan rasa perih di dada. Aku tahu, momen ini harus dipilih dengan tepat. Aku tidak boleh asal bicara. Aku harus menunggu saat di mana mereka paling tidak bisa menyangkal. Tibalah acara tiup lilin. Anak kecil tertawa bahagia. Semua orang bertepuk tangan. Setelah itu, obrolan santai dimulai. Paman, bibi, dan tetangga duduk di kursi, bercakap sambil menikmati hidangan. Di tengah suasana itu, Burani tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang menusuk. Ya beginilah, kalau punya menantu yang numpang hidup. Untung kami sabar, kalau enggak, mungkin sudah dari dulu saya suruh balik aja ke rumah orang tuanya. Beberapa orang langsung terdiam. Ada yang melirikku, ada juga yang pura-pura tersenyum canggung. Darahku berdesir panas. Itu sudah kelewatan. Aku menatap Burani dengan tenang, lalu menoleh pada semua yang hadir. Maaf, Bu, boleh saya bicara sedikit? Semua mata kini tertuju padaku. Aku berdiri perlahan, mengambil tas kerjaku, lalu mengeluarkan map biru. Suara plastik map beradu membuat ruangan seketika hening.
Aku diam selama ini bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi kalau terus-terusan aku disebut beban, aku rasa sudah waktunya aku buka semuanya. Aku mengeluarkan lembar rekening koran, kwitansi tagihan, dan catatan pengeluaran yang selama ini kutanggung. Ini, tagihan listrik 3 bulan terakhir. Semua atas namaku. Ini juga pembayaran air, belanja bulanan, bahkan obat ibu waktu sakit. Semua aku yang bayar dari gajiku. Selama ini, aku bekerja bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk rumah ini. Hening. Semua terdiam. Hanya terdengar suara detak jam dinding. Aku melanjutkan dengan suara bergetar, tapi tegas. Bahkan, aku menabung dari gajiku. Jumlahnya sudah cukup besar. Kalau aku egois, dari dulu aku bisa tinggal di rumah sendiri tanpa merepotkan siapapun. Tapi aku tetap di sini, membantu sebisa mungkin, karena aku pikir ini keluarga. Tapi kenapa aku masih diperlakukan seperti babu? Mataku berkaca-kaca, tapi aku menahan agar air mata tidak jatuh. Aku ingin terlihat kuat. Paman yang tadi menyuruh Riko angkat galon langsung bersuara. Loh, jadi sebenarnya kamu yang selama ini nanggung biaya rumah? Aku mengangguk. Ya, Pak. Semua ada buktinya. Beberapa orang langsung berbisik-bisik. Ada yang menatapku dengan kagum. Ada pula yang memandang Bu Rani dengan ekspresi tidak percaya. Bu Rani terdiam. Wajahnya pucat. Riko yang tadi asyik dengan ponselnya kini tampak gelisah. Ardi, suamiku, yang sejak tadi duduk di sampingku, akhirnya ikut bicara. Benar yang dibilang istriku. Aku tahu sebagian, tapi aku tidak tahu kalau sebanyak ini. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu diam. Kata-katanya membuat hatiku sedikit lega. Setidaknya, Ardi ada di pihakku. Namun Bu Rani masih mencoba bertahan. Itu kan pilihanmu. Kalau memang kamu kerja dan mau pakai uangmu, ya itu terserah. Tapi jangan seolah-olah kamu pahlawan di rumah ini. Aku menoleh padanya, menahan diri agar tidak terbawa emosi. Bu, aku tidak butuh disebut pahlawan. Aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin diperlakukan setara, bukan direndahkan seolah aku menumpang hidup. Tetangga yang hadir ikut menimpali. Wah, Bu Rani, maaf ya, tapi kayaknya selama ini salah paham deh. Justru menantu ibu yang banyak bantu. Iya betul. Jarang-jarang ada menantu perempuan yang begini tanggung jawabnya. Suara-suara itu membuat Bu Rani semakin tersudut. Wajahnya merah padam, sementara Riko hanya bisa menunduk, tak bisa lagi bicara sombong seperti biasanya. Aku pun menutup pernyataanku dengan tegas. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi diperlakukan seperti babu. Kalau aku melakukan sesuatu, itu karena aku ikhlas. Bukan karena kewajiban yang dibebankan seenaknya. Dan aku harap, mulai sekarang semua orang bisa lebih menghargai. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini berbeda. Aku bisa merasakan pandangan kagum dan hormat dari beberapa orang. Ardi menggenggam tanganku erat. Aku bangga sama kamu. Harusnya aku lebih dulu membela kamu. Aku tersenyum samar, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Setidaknya, aku tidak sendirian. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa beban di dadaku terlepas. Semua yang selama ini kupendam akhirnya terungkap. Dan aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku dengan mudah. Sejak hari itu, suasana rumah berubah drastis. Kebenaran yang kuungkap di depan keluarga besar dan tetangga membuat banyak orang membuka mata. Aku yang dulu dipandang rendah, dianggap beban, dan dijadikan babu, kini diperlakukan dengan lebih hati-hati. Aku bisa merasakannya sejak pagi setelah acara itu berakhir. Biasanya, setiap pagi aku yang harus bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk semua orang, lalu tetap berangkat kerja dengan tergesa-gesa. Tapi hari ini berbeda. Saat aku turun ke dapur, ternyata sudah ada teh hangat dan roti yang tersaji di meja. Aku menoleh kaget. Riko yang biasanya hanya rebahan di kamar, kini berdiri kikuk di dekat dapur. Ini aku yang bikin, Kak, katanya canggung.
Aku sempat terdiam. Riko membuat teh dan roti? Itu jelas bukan kebiasaannya. Kenapa kamu repot-repot? Tanyaku dingin. Riko tersenyum kaku, lalu menggaruk kepalanya. Ya, nggak apa-apa. Aku pikir, kamu kan tiap hari kerja capek. Masa aku cuma tidur doang? Aku menatapnya lekat-lekat. Rasanya sulit percaya. Tapi aku memilih untuk tidak berkata banyak. Aku hanya duduk, menyeruput teh hangat itu pelan. Sementara itu, Bu Rani juga berubah sikap. Kalau dulu hampir setiap hari ada saja kata-kata sindiran, kini ia lebih banyak diam. Bahkan sesekali mencoba bicara manis. Dek, maksud saya, nak, kalau nanti pulang kerja, jangan lupa mampir beli buah ya. Biar kita makan bareng keluarga. Katanya dengan nada halus. Aku terdiam sejenak. Biasanya, ia akan menyuruh dengan nada perintah seperti pada seorang pembantu. Tapi kali ini ia berusaha menambahkan kata, tolong, dan, bareng keluarga. Aku hanya mengangguk. Baik, Bu. Dalam hatiku, aku bisa merasakan perubahan ini bukan karena mereka benar-benar sadar. Tapi lebih karena mereka malu setelah kebenaran terbuka di depan orang banyak. Tetangga pun ikut memberi pengaruh. Beberapa kali ada ibu-ibu yang mampir dan tanpa ragu memujiku di depan Bu Rani. Wah, menantu ibu hebat ya. Jarang-jarang ada yang kayak gitu. Harusnya bangga dong, Bu, kata salah satu tetangga. Aku bisa melihat jelas bagaimana wajah Bu Rani kaku setiap kali mendengar komentar itu. Ia tidak bisa menyangkal, tapi juga tidak bisa membalas dengan sombong seperti biasanya. Di sisi lain, Ardi, suamiku, juga berubah. Ia tampak lebih berani membelaku. Kalau dulu ia hanya diam saat aku diperlakukan tidak adil, kini ia tidak segan menegur ibunya atau adiknya. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, Ardi mendekat dan membantu mengeringkan. Sayang, aku minta maaf. Selama ini aku terlalu takut melawan ibu. Tapi setelah kamu buka semuanya, aku sadar, aku harus jadi suami yang benar-benar melindungimu. Aku menoleh, menatap wajahnya yang tulus. Hatiku menghangat. Aku tidak butuh kamu melawan ibu, Di. Aku hanya butuh kamu ada di sisiku. Itu sudah cukup. Ardi mengangguk, lalu menggenggam tanganku. Mulai sekarang, aku janji akan selalu berdiri di pihakmu. Tapi perubahan ini tidak serta-merta membuatku lega sepenuhnya. Aku tahu, di dalam hati Bu Rani masih ada gengsi yang terluka. Ia tidak akan begitu saja mengakui kesalahannya. Dan benar saja. Suatu malam, aku mendengar percakapan antara Bu Rani dan Riko di ruang tamu. Aku yang baru keluar dari kamar mandi, tidak sengaja mendengar suara lirih mereka. Dasar anak itu, berani sekali mempermalukan ibu di depan keluarga besar. Gerutu Bu Rani. Ya, tapi mau gimana, Bu? Orang-orang udah tahu. Kalau kita lawan, malah makin malu, jawab Riko. Kalau saja Ardi nggak keblinger membelanya, mungkin kita masih bisa mengatur. Sekarang malah kayak punya kuasa di rumah ini. Aku menggenggam erat handuk di tanganku. Jadi benar, perubahan mereka hanya di permukaan. Mereka belum sungguh-sungguh menerima. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengatur hidupku sendiri lebih tegas. Aku mulai membagi keuangan lebih jelas. Aku katakan kepada Ardi bahwa mulai bulan depan, sebagian gajiku akan kusediakan untuk tabungan pribadi. Sisanya tetap untuk kebutuhan rumah, tapi dengan catatan, aku yang mengatur penggunaannya. Kalau ibu atau Riko butuh sesuatu, mereka harus minta langsung padaku. Tidak ada lagi istilah semua beban dilempar ke aku tanpa bicara baik-baik. Kataku tegas. Ardi setuju. Bagus. Sayang, itu hakmu. Keadaan perlahan berbalik. Aku yang dulu dipandang rendah, kini justru jadi pusat keputusan di rumah ini. Setiap kali ada tagihan atau kebutuhan rumah, semua orang menoleh padaku. Dek, uang listrik sudah jatuh tempo, gimana baiknya? Tanya Bu Rani suatu sore dengan suara hati-hati. Aku hanya menjawab singkat. Besok saya bayarkan, Bu. Riko pun mulai mencari-cari pekerjaan kecil. Meski belum tetap,
Ia tampak berusaha. Kadang membantu tetangga mengantar barang. Kadang jadi kurir online. Aku tahu itu bukan karena niat murni, tapi lebih karena malu pada tetangga setelah kejadian kemarin. Tapi bagiku itu cukup. Setidaknya, ia tidak lagi berani ongkang-ongkang kaki sementara aku bekerja keras. Meski begitu, aku tidak ingin hanya puas dengan keadaan ini. Dalam hati, aku punya tekad baru. Aku ingin benar-benar mandiri. Aku tidak mau selamanya hidup di bawah atap mertua dengan penuh intrik. Malam itu, aku berbicara pada Ardi. Di, aku ingin kita mulai menabung lebih serius. Aku ingin suatu hari kita punya rumah sendiri. Tidak mewah, kecil saja cukup. Yang penting kita bebas mengatur hidup kita. Ardi menatapku lama, lalu mengangguk mantap. Aku setuju. Aku juga sudah lelah harus selalu menyesuaikan diri dengan ibu. Kita harus punya tempat sendiri. Hatiku menghangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar satu tim. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih tenang. Aku tetap bekerja, tetap membantu kebutuhan rumah, tapi dengan cara yang lebih terkontrol. Tidak lagi semuanya aku tanggung tanpa batas. Tetangga pun semakin menghormatiku. Beberapa ibu-ibu bahkan sering berkata, "Kalau aku punya menantu seperti kamu, pasti aku bangga sekali." Setiap kali mendengar itu, aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, hidupku sudah tidak sama lagi. Aku bukan lagi babu yang bisa diremehkan. Aku sudah menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Dan keadaan benar-benar telah berbalik. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian besar yang mengubah segalanya. Kehidupan kami di rumah mertua memang masih berjalan, tapi sudah tidak lagi sama. Aku yang dulu selalu dianggap lemah dan bisa diperlakukan semena-mena, kini menjadi sosok yang mereka segani. Bukan karena aku sombong, tapi karena aku sudah berani menunjukkan bahwa aku punya harga diri. Setiap hari, aku tetap berangkat kerja seperti biasa. Tapi kini langkahku lebih ringan. Tidak ada lagi beban batin yang menekan dada seperti dulu. Karena aku tahu, apapun yang orang lain katakan, aku punya kontribusi nyata untuk rumah tangga ini. Bahkan, beberapa kali Riko, iparku yang dulu hanya bermalas-malasan, mulai membantu pekerjaan rumah. Kadang ia menyapu halaman. Kadang ikut memasak mie instan untuk makan malam jika aku pulang terlambat. Memang tidak seberapa, tapi setidaknya ada usaha. Itu sudah lebih baik daripada dulu. Bu Rani juga semakin sering diam. Aku tahu, di hatinya masih ada rasa gengsi. Tapi seiring waktu, ia tampak mulai menerima kenyataan. Sesekali ia malah memuji hasil pekerjaanku di kantor ketika aku pulang membawa oleh-oleh kecil. "Wah, kamu bisa juga ya beli kue mahal begini." Ibu nggak nyangka. Nada suaranya kali ini lebih lembut. Meski jelas masih ada rasa tidak rela. Aku hanya tersenyum. "Saya belikan untuk kita semua, Bu. Biar kita bisa makan bareng." Aku memilih untuk tetap rendah hati. Karena aku sadar, membalas dengan kesombongan hanya akan menyalakan api baru. Namun, tekadku dan Ardi untuk hidup mandiri semakin kuat. Kami mulai menabung lebih serius. Setiap bulan, aku sisihkan sebagian gaji, dan Ardi juga melakukan hal yang sama. Tidak banyak, tapi cukup untuk membangun mimpi kecil kami, memiliki rumah sendiri. Malam-malam kami sering dihabiskan dengan berdiskusi tentang masa depan. "Sayang, aku nggak peduli kalau rumah kita nanti kecil. Yang penting kita bebas. Nggak ada yang meremehkan, nggak ada yang memandang rendah," kataku suatu malam. Ardi meraih tanganku dan mengecupnya lembut. "Aku janji, kita akan sampai ke sana. Asal kita kompak. Aku yakin kita bisa." Suatu hari, aku mendapat kabar gembira dari kantor. Bos memanggilku ke ruangannya. "Selamat ya, Lila. Kerja kerasmu membuat proyek bulan lalu sukses besar. Mulai bulan depan, kamu naik jabatan jadi supervisor," katanya dengan senyum bangga. Aku nyaris tak percaya. Kenaikan jabatan berarti kenaikan gaji juga. Rasanya seperti mimpi. Aku pulang dengan wajah sumringah. Saat Ardi mendengar kabar itu, ia langsung memelukku erat. "Aku bangga banget sama kamu,
Sayang, kamu luar biasa. Berita itu ternyata juga sampai ke telinga Burani dan Riko. Mereka tidak bisa lagi menutupi keterkejutan mereka. Supervisor? Wah, berarti gajinya makin besar dong, kata Riko dengan nada kagum sekaligus iri. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Burani tampak menelan ludah. Ya, syukurlah. Semoga rezekimu lancar terus. Ibu ikut senang. Aku tahu kalimat itu berat baginya, tapi setidaknya ia mencoba untuk legowo. Dengan tambahan gaji itu, aku dan Ardi bisa menabung lebih cepat. Kami mulai melihat rumah-rumah sederhana yang dijual di pinggiran kota. Tidak mewah, hanya tipe 36 dengan 2 kamar dan sedikit halaman. Tapi buatku, rumah kecil itu adalah simbol kebebasan. Tempat di mana aku bisa hidup tanpa bayang-bayang direndahkan. Akhirnya, setelah setahun penuh perjuangan, hari itu tiba. Aku dan Ardi resmi membeli rumah kecil impian kami. Hari pindahan terasa begitu emosional. Aku berdiri di depan rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ini, hasil kerja keras kita, Di. Aku nggak nyangka akhirnya kita bisa sampai di sini. Ardi memelukku erat. Ini baru permulaan, sayang. Dari sini kita bisa membangun hidup baru yang lebih baik. Saat kami berpamitan dengan Burani dan Riko, suasananya agak canggung. Burani berusaha menahan air mata. Meski gengsi, aku tahu di dalam hatinya ia merasa kehilangan. Ya sudah, jaga diri baik-baik ya di rumah baru. Jangan lupa sering main ke sini, katanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum tulus. Tentu, Bu. Saya nggak akan melupakan Ibu. Riko menepuk bahuku. Makasih ya, Kak. Udah banyak bantuin selama ini. Aku banyak salah. Tapi aku doain Kakak sama Mas Ardi bahagia. Aku hanya mengangguk. Meski luka lama masih ada, aku memilih untuk memaafkan. Karena aku ingin memulai hidup baru tanpa beban dendam. Hari-hari di rumah baru benar-benar berbeda. Meski kecil, rumah itu penuh dengan cinta. Aku bisa menata segala sesuatu sesuai keinginanku. Tidak ada lagi suara sindiran setiap kali aku duduk istirahat. Tidak ada lagi wajah yang memandang rendah saat aku pulang membawa hasil kerja keras. Setiap sudut rumah terasa hangat. Bahkan aroma sederhana dari masakan yang kubuat terasa lebih nikmat. Karena aku tahu itu sepenuhnya milikku dan keluargaku. Kadang, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit sore. Aku mengingat semua perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari menahan sakit hati setiap hari, diperlakukan seperti babu, diremehkan, sampai akhirnya berani menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Semua itu membuatku semakin yakin, harga diri seorang istri tidak boleh dianggap remeh. Aku belajar bahwa kesabaran memang penting, tapi ada saatnya kita harus berdiri tegak untuk membela diri. Kini, aku bisa tersenyum dengan bangga. Aku bukan lagi wanita yang disembunyikan suaranya. Aku adalah Lila, wanita yang berani, mandiri, dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Hidup baruku memang tidak sempurna. Masih ada tantangan yang menunggu di depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hidupku bermakna.